يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah hadirin yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih najis. Kita masih sedikit akan membahas hal-hal atau perkara yang dikira najis oleh banyak orang, namun tidaklah demikian. Selanjutnya di sini sedikit kita kemarin sudah menyinggungnya, yaitu tentang khamar. Tentang khamar. Zat khamar itu tidaklah najis. Tidaklah najis alias suci. Namun tentu sepakat para ulama, baik dari dalil Al-Quran atau hadis, kemudian ijma' para ulama tentang haramnya khamar. Dikatakan khamar, khamrun, itu secara bahasa artinya menutup. Semua orang yang minum khamar, maka akalnya akan tertutup. Ma khamaral aqla, apa-apa yang menutup akal. Jadi semua yang menutup akal itu namanya khamar. Nah, di sini setelah kita mengetahui ketidaknajisan atau kesuciannya khamar tersebut, maka di sini ada permasalahan tentang khamar ini, yaitu yang pertama, bagaimana hukum memberi makan minum hewan dengan khamar. Kemudian nanti yang kedua, jika ada hewan atau binatang yang halal untuk dimakan dikasih minum khamar, bolehkah nanti hewan tersebut untuk dimakan? Masalah yang pertama adalah memberi makan atau minum hewan dengan khamar. Di sini telah dijawab oleh Syekh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqi hafizahullah ta'ala, dan ini tentu termasuk perkara-perkara yang baru, kontemporer. Oleh karena itu para ulama telah banyak mengarang kitab yang membahas khusus tentang hukum fikih yang kontemporer. Nah, di antara ulama yang mengarang kitab tersebut adalah Syekh Dr. Khalid ini Al-Musyaiqi hafizahullah ta'ala. Nah, beliau berfatwa menjawab permasalahan di atas tadi, memberi minum hewan dengan khamar untuk alasan sebagai obat misalnya, atau ada maslahat lainnya, maka ini tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa. Ini fatwa dari beliau hafizallahu ta'ala. Nah, ketika kita telah mengetahui bahwasanya tidaklah mengapa hewan itu dikasih minum khamar karena ada maslahat, atau maslahatnya mungkin sebagai obatnya misalnya. Kemudian yang kedua, sekarang beranjak ke masalah yang kedua, yaitu bagaimana hukum memakan hewan tadi yang tadinya dikasih minum khamar. Maka di sini Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjawab, walau saqa syatan khamran thumma zubihat sa'ata idzin fala ba'sa bilahmiha. Jika ada kambing, dia telah diberi minum khamar, kemudian disembelih, maka dagingnya pada saat itu tidaklah apa-apa, yaitu tetap halal, dimaafkan. Wa kadzalika law halaba minha labana. Begitu juga kalau seandainya
Atau begitu juga bolehnya kita mengambil susu kambing tadi yang telah diberi minum khamar. Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh ragu dengan mengatakan dalam hati, jangan-jangan khamarnya nanti bercampur dengan susunya. Tidak. Kita lihat perkataan beliau lagi. Fala ba'sa bisyurbihi, tidak mengapa untuk meminumnya. Li'anna al-khamra sarat mustahlakatan bil wusuli ila jawfiha. Karena khamar yang tadi yang dia minum itu telah bercampur dengan yang lainnya, tentu bercampur dengan rumput misalnya atau makanan-makanan yang lainnya, sehingga tidak berpengaruh sedikit pun pada dagingnya. Otomatis ya, makanan-makanan rumput dan seterusnya tadi itu lebih banyak daripada khamarnya tentunya. Ya, lebih banyak daripada khamarnya. Jadi tidak mengapa. Ini namanya istihlak. Istihlak. Ya. Itu namanya istihlak. Di antara bentuk istihlak di zaman kontemporer ini adalah seperti misalnya vaksin. Ya, vaksin. Vaksin entah itu vaksin apalah. Nah, itu otomatis di awal-awal karena belum bisa menemukan sebagai ganti, misalnya katakanlah babi, misalnya kan ada zat babi yang dimasukkan ke situ. Nah, itu sudah berubah, sudah istihlak, sudah hancur. Zatnya itu sudah nggak ada lagi gitu loh, karena sudah terpengaruh dengan zat yang lebih banyak yang suci. Ya. Begitu juga misalnya termasuk istihlak adalah ketika kita ingin membersihkan misalnya katakanlah najis yang jatuh di ember yang berisi air, jatuh di situ kemudian berubah warnanya atau berubah baunya atau rasanya berubah misalnya. Ya. Nah, cara untuk menghilangkan najisnya itu kita kasih air banyak-banyak. Ya, kita kasih air banyak-banyak melebihi air yang najis tadi. Sampai berubah warnanya misalnya dan sampai berubah bau dan rasanya. Nah, itu boleh. Ya. Namun yang lebih mudah adalah kita buang airnya. Ya, itu lebih mudah. Namun boleh tadi itu dengan istihlak. Itu namanya istihlak. Ya. Dan betapa banyak jemaah garam-garam yang kita makan itu istihlak juga. Kan betapa banyak bangkai-bangkai, misalnya bangkai anjing atau apalah di pinggir pantai atau di pinggir laut itu kan sudah berubah karena bercampur dengan garam-garam yang banyak misalnya, sehingga nggak ada bentuknya lagi, sudah zat bangkainya sudah nggak ada lagi. Ya, itu juga istihlak. Ya, menjadi suci. Ya. Nah, selanjutnya di sini perkara yang dikira najis padahal tidak najis adalah kotoran atau kencing dari hewan yang haram dimakan. Kotoran dan kencing dari hewan yang halal dimakan. Ya, ini salah ini. Ya. Ini yang tidak najis. Jadi semua kotoran dan air kencing dari hewannya itu halal untuk dimakan, maka air kencing dan kotorannya itu tidak najis. Dan ingat sekali lagi, ya, tidak semua yang suci, ya, tidak semua yang suci itu boleh untuk dikonsumsi. Ya, seperti ini kan suci, kotoran dan kencing. Namun tidak boleh untuk dimakan dan seterusnya misalnya. Nah, namun dalam hal ini jemaah terdapat perselisihan para ulama tentang hal ini. Dan tentu dalam masalah fikih pasti ada perselisihannya. Ya. Tidaklah sebuah permasalahan itu dikatakan fikih kecuali di sana ada perselisihan para ulama. Sampai-sampai para ulama mengatakan seseorang tidak akan bisa mencium bau ilmu fikih kecuali setelah dia faham akan khilaf para ulama. Sekarang kan ada kelompok-kelompok yang enggak mau bahas khilaf para ulama.
Ada itu. Kita nggak mau bahas khilaf-khilaf katanya. Yang penting ulama ini bilang gitu, ya kita sudah gitu. Itu nggak boleh. Jadi mereka belum mencium bau fikih, orang-orang yang seperti itu. Ya. Emang benar kalau dalam masalah khilafiyah, misalnya masalah khilaf itu akan memberatkan oleh orang-orang awam untuk disampaikan. Tapi kalau orang yang terpelajar, yang belajar mondok misalnya, itu wajib mereka harus tahu khilaf para ulama itu. Karena dengan mengetahui khilaf para ulama itu nanti kita akan diantaranya permasalahan-permasalahan yang akan membuat kita berlapang dada kalau kita mengetahui khilaf para ulama. Karena diantara sebagian ikhwan kita kan, karena dia tidak mengetahui khilaf tentang masalah sesuatu, masalah tertentu misalnya, inilah yang paling sahih. Dia berkeyakinan demikian. Inilah yang paling sahih. Selain ini sesat. Ini yang banyak. Karena nggak tahu, ini penyebabnya itu nggak tahu khilaf para ulama tentang hal tersebut. Seperti misalnya yang banyak kejadian dalam masalah sholat. Dalam masalah sholat itu betapa banyak khilaf para ulama di dalam sholat tersebut. Ya. Jadi katakanlah misalnya di awal-awal dia mengenal sunnah, dia hanya mempelajari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sifat sholat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Nanti setelah itu dia nggak mau lagi bahas-bahas sholat lagi misalnya. Padahal kalau dia bahas terus, itu akan menjadi dia berlapang dada melihat amalan-amalan yang nanti dia tidak dia amalkan, yang bukan dia yakini. Ya. Tentu yang bukan bid'ah tentunya. Ya, yang bukan itu adalah bid'ah. Namun ini masih dalam rangka khilafiyah para ulama, masih dalam ruang lingkup khilafiyah para ulama. Ya. Misalnya dalam masalah kunut, ini kan banyak. Kita belum sampai mendakwahkan tauhid sudah diusir gara-gara kunut. Ini nggak boleh demikian. Ya. Kita nggak boleh masalah kunut itu bertegang keras sampai berurat-urat, nggak boleh. Itu masalah khilafiyah yang para ulama berlapang dada dalam masalah itu. Ya. Itulah fungsinya membahas khilafiyah, tentu yang menjelaskan orang-orang yang mumpuni tentunya. Ya. Jadi nggak boleh inilah yang paling benar, yang selain itu adalah sesat. Padahal ya ada hadis-hadis yang tentu belum kita ketahui. Ya, apalagi kita pemula dalam masalah menuntut ilmu agama. Banyak hadis-hadis yang belum kita ketahui. Makanya itulah kenapa kita harus terus banyak wawasan. Semakin banyak ilmu seseorang, ittasa'at suduru, semakin luas dada mereka. Ya, semakin banyak ilmu seseorang itu semakin luas dada mereka. Semakin luas, semakin dia bisa bergaul dengan masyarakat. Semakin luas ilmu, semakin dia bisa bergaul dengan masyarakat. Kan orang yang baru kenal sunnah kan dia nggak mau salam ini, nggak mau senyum, nggak mau sama masyarakat. Ya, itu karena masih dangkal ilmu kita masih dangkal. Tapi coba kalau luas ilmu kita, maka kita akan santai aja bergaul dengan masyarakat. Ya, walaupun di antara amalan-amalan kita nggak amalan-amalan mereka kita nggak mengikutinya misalnya. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dalam masalah ini, dalam masalah kotoran dan kencing dari hewan yang halal untuk dimakan itu adalah suci atau najis, ada khilaf para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah mazhab Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat najis. Ya, berpendapat najis. Mereka mengkiaskan dalil yang menjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia diazab dalam kuburannya itu karena sebab kencingnya, karena sebab dia tidak menjaga kencingnya. Ya. Karena kencing itu kan najis. Berarti para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mereka berpendapat bahwasanya jadi semua kencing itu adalah najis. Baik itu kencing hewan mau yang halal, yang
hewan yang halal atau hewan yang haram najis. Ya, ini dalil mereka. Namun ini dibantah oleh mazhab yang kedua, ya, oleh pendapat yang kedua, yaitu pendapat Malikiyah dan Al-Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, dibantah karena yang dimaksud dengan kencing di situ adalah kencing manusia saja. Ya, kencing manusia saja. Ya. Karena di sini akan minal bauli katanya. Sedikit saya akan jelaskan. Minal bauli, di sini ada alif lam. Di sini ada alif lam, ya kan? Nah, alif lam di sini dikatakan oleh para ulama namanya alif lam al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah. Apa itu alif lam al-ahdiyah? Itu alif lam yang ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, itu sudah paham artinya kencing siapa, yaitu kencing manusia. Nggak ada pikiran untuk kencing hewan. Gitu. Rasulullah juga yang dia maksud adalah kencing manusia, dan yang mendengar juga, oh itu maksudnya kencing manusia. Nggak ada pikiran untuk memikirkan hewan. Ini maksudnya alif lam al-ahdiyah. Ya. Jadi itu bantahannya. Jadi terbantahlah dalil yang pertama. Para rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dalil mereka, ya, selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang hajat. Pernah Rasulullah SAW buang hajat, katakanlah buang air kecil. Kemudian disuruhlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencari 3 batu. Ini berarti namanya istijmar. Rasulullah ingin istijmar karena enggak ada air. Istijmar misalnya. Qala fa'ataituhu bihajaraini wa watin. Maka aku pun, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, memberikan Rasulullah SAW 2 batu. Dia hanya dapat 2 batu. Kemudian agar jadi 3, dia ambil kotoran. Tentu kotoran-kotoran yang sudah bulat-bulat lah gitu, keras ya. Fa'akhadha al-hajarain. Maka Rasulullah mengambil 2 batu saja. Batu aja yang dia ambil Rasulullah. Wa alqar rawthata, ya, sallallahu alaihi wasallam kemudian membuang yang rawthah, yang kotoran, dibuang oleh Rasulullah SAW. Wa qala innaha riksun, ya, kotoran ini najis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini segi pendalilannya adalah kalau seandainya kotoran dari hewan yang halal maupun yang haram dimakan itu suci, maka Nabi SAW tidak akan membuang kotoran tersebut. Ya. Maka apa bantahannya ini? Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya rausah, kotoran yang diambil oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah kotoran himar ahliyah. Himar ahliyah. Himar ahliyah itu keledai jinak. Keledai jinak. Ya. Keledai jinak yang tunggangan. Jadi himar ada 2. Himar ahliyah, himar yang jinak, keledai yang jinak, dan keledai yang liar. Ya, tidak jinak. Nah, keledai yang jinak itu tidak boleh dimakan. Ya, keledai yang jinak itu tidak boleh dimakan sehingga kotorannya najis. Ya, sehingga kotorannya pun najis. Adapun keledai yang liar itu boleh dimakan. Ya, boleh dimakan sehingga kotorannya itu tidak najis. Nah, di sini kotoran di sini yang dikatakan najis tadi adalah kotoran himar ahliyah. Ya, keledai yang jinak. Keledai yang jinak. Ini diantara penjelasan para ulama tentang hal ini. Ya.
Kemudian pendapat yang kedua sekarang, bahwasanya kotoran dan kencing dari hewan yang halal untuk dimakan adalah suci. Ini pendapat yang kedua, suci. Pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan seorang yang mengeluhkan sakit perutnya. Dia adalah dari kabilah Urainiyin, ya, seorang dari kabilah Urainiyin. Dia mengeluhkan penyakitnya, penyakit sakit perutnya. Apa kata Rasulullah SAW? Silakan minum susu onta dan campurkan sedikit dengan air kencingnya, air kencing onta. Ya, dalilnya di sini di mana? Segi pendalilannya adalah kalau seandainya kencing onta itu najis, tentu Rasulullah SAW tidak akan memerintahkannya untuk meminumnya. Ya. Nah dari sinilah berpendapat bahwasanya jadi kencing hewan yang halal untuk dimakan. Ya, kencing hewan dari hewan ya, bukan. Kencing dari hewan yang halal dimakan seperti onta kan halal dimakan. Maka kencing dan kotorannya itu adalah suci. Ya. Namun kencing yang hanya boleh untuk diminum adalah kencing onta saja. Ya, kencing onta saja, itu pun enggak satu botol, ya, tapi hanya setitik dua titik saja, ya, itu pun ada campurannya juga, campuran tadi susu onta, baru akan menjadi obat, ya, obat sakit perut. Namun dikisahkan setelah sembuh dari penyakitnya orang tadi, sudah dikasih tahu obatnya, dikasih minum oleh peternak onta, pengembala onta, malah dibunuhnya, dimutilasi, ya, yang punya onta tadi dibunuhnya oleh si yang sembuh tadi, dikejar oleh para sahabat, kemudian dibunuh juga, ya, jadi nggak tahu balas jasa. Nah kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, qalu la ba'sa bi bauli ma yukalu lahmuhu, suci, ya, kencing dari hewan yang halal dimakan, ya, suci, kencingnya suci. Jadi misalnya kencing kuda, kotoran kuda, sapi, kambing, itu suci, ya, suci. Jadi seandainya misalnya dia sholat, ya, sholat, tahu-tahu ada kotoran sapi misalnya di pakaiannya, maka suci dan sah sholatnya. Ya. Ini diantara faedah kita mengetahui tentang najis tidaknya sesuatu. Nanti kalau kita sholat misalnya gimana kalau tahu-tahu ada kotoran dari hewan yang halal dimakan, sah nggak sholatnya? Sah, karena kotoran atau kencingnya tersebut suci. Kemudian juga dalil yang lain adalah Rasulullah SAW bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam, wa la tusallu fi a'tanil ibil." Salatlah kalian di kandang kambing, ya. Nanti jangan dipikir dulu masa Rasulullah nyuruh sholat di kandang kambing, dan jangan sholat di kandang onta. Nah ini, ya. Nah di sini seandainya kotoran kambing atau kencingnya itu najis, Rasulullah nggak akan memerintahkan kita untuk sholat di kandang tersebut, ya. Jadi boleh seorang itu nanti misalnya, kan banyak orang sekarang yang risih untuk sholat di lapangan kan, misalnya sholat id, misalnya sholat yang untuk di lapangan, kan risih mereka karena ada bekas kotoran kambing kah,
kotoran sapi kah, ya, maka inilah dalilnya boleh kita sholat, ya, walaupun di sana ada kotoran-kotoran kambing dan seterusnya. Ya. Nah di sini kenapa nggak boleh di sini sholat di kandang onta? Kenapa nggak boleh? Sedangkan kalau kambing boleh, kalau onta nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh onta? Karena di punuk onta itu ada syaitan. Ya, di punuk onta itu ada syaitan. Makanya karenanya di kandang onta itu banyak setannya. Kandang onta. Dan kenapa semua nabi alaihi wassalatu wassalam itu tidak mengembala onta, tapi mengembala kambing? Karena lebih keras onta daripada kambing. Watak onta itu lebih keras daripada kambing. Ya. Karenanya para nabi kan memelihara kambing atau mengembala kambing, bukan onta. Ya. Ini dalil juga. Kemudian juga dalil yang lain, banyak dalilnya ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawaf dengan kendaraan. Tawaf sambil mengendarai onta. Ya. Yang namanya tawaf itu panjang dan lama tawaf itu. Apalagi kalau rame. Ya. Lama tawaf itu. Tentu onta tersebut akan ada kotorannya di situ. Ya. Kalau seandainya kotoran onta atau kencingnya itu najis, tentu Rasulullah nggak akan tawaf memakai onta. Ya. Sedangkan Masjidil Haram masjid yang dimuliakan, nggak boleh kita membawa najis di dalam masjid tersebut. Tapi Rasulullah di sini mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya kotoran onta atau kotoran dari hewan yang halal dimakan itu suci. Ya. Dan di antara faedahnya di sini jemaah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di atas kendaraan atau di atas onta sambil mengendarai onta? Agar selanjutnya para ulama itu tidak susah untuk berpikir, berfatwa. Oh ternyata ada dalilnya orang yang pakai roda, ya, pakai kursi roda untuk tawaf. Rasulullah buktinya mengendarai juga. Kalau seandainya Rasulullah itu hanya tawafnya pakai jalan kaki aja, tentu kita akan bagaimana ini? Pernahkah Rasulullah dulu tawaf dengan kendaraan atau tidak? Alhamdulillah Rasulullah mencontohkannya. Ya, Rasulullah SAW mencontohkannya. Nah. Selanjutnya permasalahan di sini, hukum kotoran dari hewan yang halal dimakan dijadikan pupuk. Ya, kotoran dari hewan yang halal dimakan yang suci tadi, jadi jadi pupuk. Ya, maka hukumnya boleh. Ya, karena suci tadi. Fattasmidu bi la yuharrimu zar'a. Maka tidak menjadikan tanaman itu menjadi haram. Ya, saya kencing biasanya kambing, ya, kotoran kambing jadi pupuk. Nah buahnya itu tidak haram, ya, tetap halal. Sehingga hasil panennya pun boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian di sini yang kedua,
hukum memperjualbelikan pupuk kandang. Boleh, ya, pupuk kandang yang tentu yang dari yang hewan dari yang halal dimakan tadi, ya, dari hewan yang halal dimakan, boleh untuk diperjualbelikan. Dan kemarin sudah kita jelaskan, adapun kotoran dari hewan yang haram untuk dimakan kan najis. Kita nggak boleh memperjualbelikan najis, harus dikasih gratis. Misalnya kotoran kita, misalnya itu, masa kita mau jual, ya. Dan kalau seandainya itu kita nggak bisa mendapatkannya kecuali dengan membelinya, maka boleh kita beli. Yang dosa adalah yang menjualnya aja, ya, itu yang menjual najis. Kemudian di sini, apa hukum mengkonsumsi atau meminum kotoran dan air kencing dari hewan yang halal dimakan? Ya. Dan sudah kita jelaskan tidak boleh kecuali yang telah dikecualikan, yaitu kencing onta tadi. Adapun kencing-kencing yang lain nggak boleh. Sampai orang-orang Syiah itu kan makan kotoran imamnya, mereka membalut dengan kotoran-kotoran imamnya. Itulah jijiknya orang Syiah, buruk, ya. Dan sampai juga ada yang berkeyakinan bahwasanya kencing Nabi SAW itu tidak mengapa diminum, nggak boleh, ya. Semua kencing manusia itu najis, ya. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebarkan atau membeberkan dan Rasulullah SAW bagaimana sih kotoran Rasulullah dan air kencingnya itu nggak ada dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, nggak ada, sama sekali tidak ada, ya. Dan juga ada emang para ulama yang berpendapat bahwasanya kotoran Nabi SAW itu langsung ditelan bumi. Ada juga ulama yang berpendapat demikian, ya. Namun Allah a'lam, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kotoran atau kencingnya Nabi SAW, ya. Dan kalau seandainya kencingnya Nabi SAW itu sangat berbarokah misalnya, tentu sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi yang pertama kali akan ngambil berkah dengan kencing tadi. Kenapa tuh banyak? Ya, sahabat-sahabat yang menemani Nabi SAW untuk kencing. Banyak cerita itu, ya. Menemani maksudnya ditonton? Enggak, ya. Bisa jadi dia sebagai sutrahnya, penghalang agar tidak dilihat orang misalnya, ya. Dan bisa jadi sebagai pembantu Rasulullah untuk mencari air atau apa tadi, untuk mencari batu tadi, ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya yang dikira najis selanjutnya adalah tanah becek yang dilalui, apalagi di Samarinda kan banjir, ya, banjir misalnya, otomatis kita akan banyak ini kan, kecipratan sedikit, wah jangan-jangan ada najisnya, ada najis, nggak boleh, ya. Dan ingat para jemaah, semua was-was yang ada dalam WC itu tidak boleh ditaati. Dan semua was-was dimanapun, apalagi di dalam kamar mandi, ya, pasti itu was-was dari syaitan pasti. Dan yang namanya was-was, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau terus diperturutkan was-was itu, orang itu akan jadi gila. Was-was, ya, akan ada andil dari jin, setan di situ, sehingga dia akan banyak melamun dan seterusnya. Was-was, ya. Dan betapa banyak orang yang baru kenal ilmu agama misalnya tentang fikih kencing misalnya, fikih bersuci, taharah dan seterusnya, itu nanti akan ditimpa was-was, ya. Jangan-jangan baru ada selesai wudu kok ada yang terasa keluar, nah gitu kan biasanya, kok ada yang terasa keluar, padahal nggak ada, ya. Dan pernah diceritakan oleh dosen saya dulu,
ada di Madinah itu, mahasiswa Madinah. Dia was-was, terjangkiti was-was saat kencing, ya, saat kencing. Saking dia parahnya was-was dia itu, dia memasukkan katambat di kemaluannya untuk memastikan ada enggak yang keluar. Sakingnya was-wasnya. Makanya was-was itu bahaya. Kalau diperturutkan jangan. Ya, apalagi banyak juga ikhwan-ikhwan kita yang was-was, jangan-jangan dia sudah menceraikan istrinya. Ada itu. Saya pernah orang datang ke saya untuk bertanya tentang hal itu. Jangan-jangan dia telah menceraikan istrinya. Ada. Ya. Bahkan was-was yang paling parah jamaah, was-was jangan-jangan dia akan mati. Takut mati, was-was yang bikin orang itu takut mati. Ada itu. Ya. Itulah was-was. Makanya jangan diperturutkan was-was itu. Lawan. Harus dilawan. Ya. Apalagi kita sedang sholat misalnya kan, jangan-jangan ada yang keluar di dubur kita, misalnya dari dubur kita. Jangan-jangan. Pun kalau ada jangan-jangan itu udah. Ya, jangan hiraukan. Jangan dihiraukan. Nah, seperti ini juga tanah becek yang kita lalui sedang saat banjir misalnya. Otomatis memang kita akan kecipratan air, ya, suci. Air tersebut walaupun nanti dicampuri dengan lumpur-lumpur misalnya, suci. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa kadzalika law asabahu syai'un min tin asy-syawari lam yahkum binajasatihi wa in 'alima anna ba'dha tin asy-syawari najisun." Begitu juga kata Syekh, jika tanah becek jalanan mengenainya, maka tanah becek tersebut tidak dihukumi najis. Sekalipun dia mengetahui bahwa di sebagian tanah jalanan tersebut terdapat najis. Ini agar was-was itu nggak ada. Begitu juga ya, Nabi SAW mengajarkan kita untuk menghilangkan was-was saat selesai wudhu itu. Ada anjuran setelah berwudhu atau setelah buang air kecil ya. Setelah buang air kecil kita pakai baju kita percikkan di tempat kemaluan kita. Ya. Kita pakai baju, celana misalnya atau sarung, nah kita percikkan di situ. Nanti kalau ada was-was, wah ini kan yang air yang saya percikkan tadi. Itu untuk melawannya. Ya. Itu ada hadisnya yang mengatakan demikian. Itu untuk melawan was-was. Ya. Nanti insyaallah mungkin ada nanti di cara-cara membersihkan. Di sini saya jelaskan mungkin ada itu. Ya. Dahulu juga terdapat ada seseorang yang bersama Umar bin Khattab, kalau nggak salah ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bersama seseorang melewati sebuah rumah, dan di atas ya ada orang yang buang air, ada orang yang buat dari atas rumah, ada orang buang air. Rumah-rumah dulu juga ada yang tingkat cuma rumah orang-orang dahulu. Nah, ada orang buang air dan mengenai teman sahabat Umar tadi, ya. Dan teman sahabat ini dikenai air tadi, ya kena air tadi, ingin bertanya, wahai yang punya air tadi, yang nyiram tadi, najis atau tidak? Dia bilang. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? La tujibu. Jangan engkau jawab. Ya, jangan dijawab. Itu agar mengajarkan sahabat tadi untuk menghilangkan was-was. Ya, untuk menghilangkan was-was. Kecuali kalau seandainya memang air kencing dari atas ya kan, itu pasti udah najis sudah. Dan kita semua pasti bisa membedakan mana kencing dan mana bukan. Nah. Ya mungkin untuk fikih sampai sini dulu. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, kita telah masuk di bulan Rajab ya. Kayak sudah dijelaskan oleh para ustadz yang lain.
namun tidak mengapa untuk kita mengulang. Kita telah masuk di bulan Haram, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh orang-orang jahiliyah. Karenanya disebutkan Rajab ini namanya Rajab Mudhar. Ya, Rajab Mudhar. Mudhar itu kabilah jahiliyah. Ya, kabilah Mudhar ini yang paling memuliakan bulan Rajab. Ya, makanya disandarkan Rajab Mudhar namanya. Ya. Nah, bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan di antara yang 4. Ya, di antara yang 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya. Nah, di bulan ini para orang jahiliyah mengharamkan atas diri mereka untuk berperang. Ya, untuk berperang. Ya, di bulan Zulqa'dah, Qa'adah itu maksudnya kan duduk. Artinya pergi berperang. Agar orang-orang yang datang untuk haji itu merasa aman. Kan mereka sangat memuliakan orang haji kan. Orang jahiliyah itu walaupun mereka kafir, mereka tetap memuliakan orang-orang yang haji. Ya, emang dari dulu itu mereka itu dermawan itu. Jadi dulu sampai sekarang kan Saudi dermawan. Emang dari zaman jahiliyah sudah dermawan mereka. Sampai mereka ada yang bertugas untuk siapa ngasih minum, siapa ngasih makan dan seterusnya. Ya. Kan sampai ada yang patungnya itu kan orang-orang soleh yang suka memberi makan roti dan seterusnya. Patung-patung mereka sembah itu. Ya. Nah, di situ. Kemudian Zulhijjah juga kan termasuk Muharram, termasuk juga bulan haram. Ya, agar mereka di saat itu mereka merasa aman saat menunaikan manasik haji. Kemudian apalagi Muharram agar mereka nanti ketika pulangnya pun merasa aman. Ya, disitulah. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, di bulan Rajab ini jemaah, bulan untuk kita menanam. Ya, bulan untuk kita menanam. Dan bulan Sya'ban itu bulan untuk kita menyirami tanaman tadi. Di bulan Ramadan baru untuk kita manennya. Bulan Ramadan. Apa maksudnya itu? Di bulan Rajab dari sekarang kita latihan untuk ibadah. Kemudian di bulan ini lagi, di bulan apa? Di bulan Sya'ban juga harus lebih lagi daripada bulan Rajab. Kemudian di bulan Ramadan baru kita manen. Manen di sini maksudnya apa? Kita sudah terbiasa untuk taat. Ya, karena 2 bulan sudah latihan pemanasan. Ya, 2 bulan Rajab, Sya'ban. Nah, di bulan Ramadan kita merasa enak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi merasa enak. Kalau sudah terbiasa tadi, mungkin dari sekarang kan perbanyak baca Al-Qur'an. Kalau bisa khatamkan Al-Qur'an. Kemudian juga perbanyak sholat malam. Ya, dari sekarang agar nanti kita enggak merasa risih ikut imamnya panjang kali misalnya kan. Kita udah merasa enak karena sudah terbiasa di bulan Rajab dan Sya'ban misalnya. Ya. Namun jemaah ketahuilah bahwasanya tidak ada ibadah-ibadah khusus dan pahala khusus yang dikerjakan di bulan Rajab ini. Enggak ada. Karena sekarang kan banyak orang yang puasa Rajab namanya kan, puasa Rajab hari pertama lah. Nah, itu bid'ah. Ya, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi sekali lagi tidak ada salat. Nah, kan ada salat raghaib nanti itu. Mungkin ada baca Yasin 3 kali ya kan. Kali yang pertama untuk banyak rezeki, kali yang kedua untuk panjang umur, kali yang ketiga untuk enggak tahu lah. Ya. Kan ada itu nanti malam Jumat kalau enggak salah. Mereka salat dulu kemudian baca Yasin 3 kali. Nah, itu semua adalah bid'ah. Semuanya adalah bid'ah. Bahkan dari ulama Imam Ibnu Hajar mengatakan demikian, enggak ada dalil sedikit pun yang sahih yang mengkhususkan ada ibadah bulan Rajab. Ya. Yang ada itu hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an saja. Bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan. Sehingga fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut, di bulan-bulan haram tersebut. Ya. Kenapa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan
pahala ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini akan dilipat gandakan. Kemudian dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini juga akan dilipat gandakan balasannya, hukumannya, dosa-dosa. Ya. Namun walaupun pahala dilipat gandakan, namun nggak ada, ingat, tidak ada amalan-amalan khusus. Ya, tetap seperti biasa. Puasa Senin Kamis seperti biasa, puasa Daud dan seterusnya misalnya. Ya, sholat sunnah biasa, sholat rawatib dan seterusnya misalnya, sholat berjamaah seperti itu. Ya seperti biasa. Namun pahalanya berbeda dengan pahala yang bulan yang kemarin misalnya, di bulan yang bukan bulan Muharram atau bulan yang haram. Ya. Bulan haram maksudnya bukan haram ya, mulia maksudnya kan. Seperti Masjidil Haram ya kan, masjid yang mulia. Kemudian juga nanti di sana akan ada Isra Mi'raj. Ya, nah itu nggak boleh juga Isra Mi'raj. Ya, banyak orang-orang yang sering mendengar cerita Isra Mi'raj, ya, mereka setiap Isra Mi'raj cerita, baca cerita Nabi naik ke ini, ya. Tapi anehnya mereka nggak pernah datang ke masjid sholat. Bahkan orang yang nggak pernah sholat pun ikut Isra Mi'raj. Ya, kan banyak orang yang paling semangat untuk Lebaran adalah orang-orang yang nggak pernah puasa, ya kan, daripada orang yang berpuasa. Mereka lebih semangat tuh yang meriahkan. Kalau mereka nggak pernah puasa. Tapi kalau Lebaran ya kayak orang sudah berpuasa rupanya. Ya itulah zaman kita sekarang. Begitu juga orang-orang Isra Mi'raj. Mereka sudah saking sering yang dengar itu tapi nggak tergugah hatinya. Ya karena bid'ah, gimana mau tergugah hati? Ya karena itu bid'ah. Mereka Isra Mi'raj. Jadi ada dua dalam Isra Mi'raj itu yang kita ambil. Yang pertama adalah wajib kita membenarkan sebagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga dia dijuluki As-Siddiq, ya kan. Kemudian yang kedua adalah wajib kita menunaikan apa yang jadi perintah Nabi SAW saat Mi'raj itu, yaitu sholat. Ya, sholat. Kemudian juga ada nanti namanya atirah. Atirah ini adalah makanan khusus Rajab. Mungkin ada nasi Rajab mungkin ya. Nasi gula Rajab, nasi Rajaban atau apa. Itu enggak ada. Ya. Orang jahiliyah dulu emang dia nyembelih sembelihan khusus untuk pahala mereka di bulan Rajab. Orang jahiliyah dulu. Kemudian juga nanti ya ada orang berkeyakinan bahwasanya ada kejadian-kejadian aneh di bulan Rajab, itu enggak ada. Enggak ada. Ya. Yang ada ya corona. Ya. Itu kejadian-kejadian. Jadi nggak ada kejadian-kejadian khusus yang terjadi di bulan Rajab, tidak ada. Jadi sekali lagi tetap kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi sedikit kita akan lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.